Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masrul Saleh, nomor urut 31 akan menjelaskan tentang materi dari kelompok kami yaitu konseling individual. Eh, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari konseling individual. Sebelum saya menerangkan apa itu konseling individual, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan konseling merupakan proses layanan bantuan kepada peserta didik baik secara perorangan maupun secara berkelompok agar mencapai tujuan perkembangan yang optimal dan kemandirian berdasarkan norma-norma yang berlaku. Manajemen pelayanan bimbingan dan konseling berarti kerjasama untuk menentukan yang pertama menginterorganisasikan atau organizing, yang kedua menyusun personalia atau staffing, yang ketiga itu pengarahan dan kepemimpinan yaitu leading, dan pengawasan yaitu controlling. Manajemen merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian suatu organisasi. Manajemen merupakan suatu sistem tingkah laku manusia yang kooperatif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan kepemimpinan yang teratur melalui usaha yang terus-menerus dilandasi tindakan yang rasional. Inti manajemen adalah leadership, yaitu kepemimpinan, menggerakkan orang-orang yang mengikuti pemimpinnya. Yang selanjutnya yaitu konseling individual. Konseling individual adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang individu yang mengalami masalah tersebut sulit untuk diatasinya, dengan seorang petugas profesional yang memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar dapat memecahkan masalah seperti konselor. Konseling individual merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli atau konselor. Seseorang ahli yaitu konselor kepada individu yang memiliki masalah yang sulit untuk dipecahkannya ataupun sulit diselesaikannya, yaitu klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Dasar dari pelaksanaan konseling di sekolah tidak terlepas dari dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di sekolah pada khususnya, dan dasar dari pendidikan dan pengajaran di Indonesia dapat terlihat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1945 bab 3 pasal 4, yaitu menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang bermaksud dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi layanan konseling individual. Tujuan umum konseling individual adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle-nya, serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri, serta perasaan-perasaan yang inferioritasnya. Menurut Gibson, Mitchell, dan Basil, ada 9 tujuan dari konseling perorangan, yakni 1. Tujuan perkembangan, yaitu klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut, seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan pencegahan, yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. Yang ketiga, tujuan perbaikan, yakni konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan.
Yang keempat, tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan pengentasan keterampilan dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tujuan penguatan, yakni membantu konseli menyadari apa yang dilakukan, dipikirkan dan disahkan sudah baik. Yang selanjutnya yaitu tujuan kognitif, yaitu menghasilkan pondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif. Selanjutnya itu tujuan fisiologis, yakni menghasilkan pemahaman dan kebiasaan hidup sehat. Selanjutnya yang terakhir yaitu tujuan psikologis, yakni membantu perkembangan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi dan mengembangkan konsep diri dan sebagainya. Yang selanjutnya itu asas-asas bimbingan dan konseling. Menurut Prayetno, asas-asas dan bimbingan konseling yaitu asas kerahasiaan, yaitu segala sesuatu yang dibicarakan peserta didik kepada guru pembimbing tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Asas ini mendasari kepercayaan peserta didik kepada guru. Yang kedua, asas kesukarelaan adalah asas kerahasiaan benar-benar telah tertanam pada diri konseli. Sangat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya tersebut kepada konselor yang meminta bantuan. Yang ketiga, asas kekinian merupakan masalah individu yang ditanggulangi, ialah masalah yang sedang dirasakan. Yang keempat, asas keterbukaan, yaitu bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik yang pembimbing maupun bimbingan harus terbuka. Selanjutnya yaitu tahapan layanan konseling individual. Secara menyeluruh dan umum, proses layanan konseling perorangan terentang dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir dan dapat dipilih dari 5 tahapan, yaitu 1. Pengantaran, termasuk di dalamnya menerima klien, kehangatan, keterbukaan, penerimaan positif, dan penghargaan, jarak duduk, sikap duduk, kontak mata, ajakan untuk berbicara, dan pestrukturan. Yang kedua yaitu tahapan penjajakan, termasuk di dalamnya pertanyaan terbuka kontroversi, refleksi, suasana diam, dan kontak psikologis, penjelasan dan pengertian tentang keadaan dari si klien. Yang ketiga, tahapan pembinaan, termasuk di dalamnya pemberian contoh, pemberian informasi, pemberian nasihat, kursi kosong, relaksasi, desensitisasi, alih tangan. Yang keempat yaitu tahapan penilaian, termasuk di dalamnya penilaian segera atau laisek, penilaian jangka panjang atau lai jaipen, penilaian jangka panjang atau lai japang. Di antara keempat tahapan itu tidak ada batas yang jelas, bahkan keempatnya cenderung sangat bertumpang tindih. Dalam keseluruhan proses pelayanan konseling perorangan, konselor harus setiap hari menyadari posisi dan perannya yang sedang dilakukannya. Kegiatan penjajakan dan penilaian jelas sekali posisinya, yaitu satu di awal proses, sedangkan yang satu lagi di akhir proses. Setelah konseling perorangan diawali dengan penerimaan klien, posisi duduk dan perstrukturan, konselor langsung memasuki tahap kedua, ketiga, dan keempat. Ketiga tahap ini sangat sulit bertumpang tindih. Layanan konseling individu Pemberian Maret 1979. Menurutnya, proses konseling individu adalah siswa yang berlangsung dan memberi makna bagi peserta konseling tersebut. Setiap tahapan proses konseling individu membutuhkan keterampilan khusus. Namun keterampilan itu bukanlah yang utama jika hubungan konseling individu tidak mencapai level. Dengan demikian, proses konseling individu ini dirasakan oleh peserta konseling sebagai hal yang membingungkan. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam proses konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna dan berguna. Walaupun ada tahap-tahap dalam konseling individu. Yang konseling yang pertama itu membangun hubungan konseling yang menurut klien. Keberhasilan ini terletak pada keterbukaan konselor dan klien yang akhirnya dapat memperlancar dan dapat mencapai tujuan konseling individu. Yang kedua itu memperjelas dan mendefinisikan masalah. Berarti jika kerjasama antara konselor dan klien dapat mengangkat isu kepedulian atau masalah yang ada pada klien dapat menemukan solusi yang
bisa dipakainya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah membuat penafsiran atau penjajakan. Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan suatu masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan potensi klien dan dia menimbulkan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah. Yang keempat, negosiasi kontrak. Kontrak kerjasama dalam proses konseling artinya bahwa konseling adalah urusan yang saling bertunjang, bukan pekerjaan konselor sebagai ahli. Samping itu juga mengandung makna tanggung jawab klien dan ajakan untuk kerjasama dalam proses konseling. Baru ada yang kedua itu ada tahap pertengahan atau tahap kerja. Bagian-bagiannya itu menjelajahi dan eksplorasi masalah, isu dan kebudayaan pelayanan lebih jauh. Dengan penjelajahan ini, perusahaan mempunyai perspektif alternatif baru terhadap masalahnya. Masalahnya kembali dengan melibatkan klien, artinya masalah itu kemudian bersama-sama. Jika kalian lebih semangat berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka. Dia akan melihat masalahnya dari perspektif atau pandangan lain yang lebih objektif dan mungkin pula berbagai alternatif. Baru menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, konselor berupaya aktif dan dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi bantuan. Tentunya proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya, sehingga kontrak yang disetujui tidak melanggar yang dilakukan selama masa konseling individu tersebut. Yang ketiga itu ada tahap akhir konseling. Tahap akhir konseling ini yang pertama itu untuk menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. Selanjutnya adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan, dan sebagainya. Jadi klien itu sudah berpikir realistis dan terjadi. Selanjutnya itu kegiatan pendukung konseling individu. Yang ketujuh itu ada kegiatan pendukung konseling individu, yaitu yang pertama itu aplikasi instrumentasi. Itu hasil instrumentasi baik berupa tes maupun non tes dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam layanan. Baru ada yang kedua ada himpunan data. Himpunan data seperti halnya instrumentasi, data yang tercantum dalam himpunan data selain dapat dijadikan pertimbangan untuk memanggil siswa, juga dapat dijadikan konten yang diwawancarakan dalam layanan konseling individu. Yang ketiga itu konversi kasus. Konversi kasus itu kan mengumpulkan narasumber yang dapat memberikan data untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi klien. Konversi kasus ini dapat dilakukan sebelum maupun sudah layanan konseling individu diberlakukan. Yang keempat ada kunjungan rumah. Ya, sama seperti yang lainnya, ini bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang klien. Kunjungan rumah itu juga dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah layanan konseling individu. Yang kelima itu ada alih tangan kasus. Karena bahwa konseling individu ini tidak semua masalah yang dialami klien itu dapat ditangani ataupun menjadi kewenangan konselor tersebut. Sekian dari
presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, lebih dan kurang kami minta maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.